Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada sore hari ini di tempat Pak Nur. Saya berkesempatan untuk bisa menyiapkan materi kuliah biostatistik deskriptif inferensial. Saya akan berbincang-bincang di bab ke-6 yang saya susun berhubungan dengan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sahabat semua sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kita melihat salah satu alat untuk bisa mengumpulkan data adalah dengan menggunakan beberapa alat. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner atau angket. Kuesioner ini disebut pula dengan angket atau self-administrated questionnaire. Ini merupakan bentuk pengumpulan data dengan cara mengirimkan satu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Ini yang sering digunakan ya sahabat sekalian, model kuesioner ini. Ada pertanyaan, kemudian diisi oleh responden. Kita kalau melihat bahwa teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua. Ada kuesioner yang terbuka atau open end items dan close end item. Itu itemnya, pertanyaannya terbuka ataupun pertanyaannya tertutup. Makna terbuka itu adalah kita pertanyaannya masih memberikan peluang responden memberikan jawaban lain. Tapi kalau tertutup, itu jawabannya sudah kita siapkan. Maka kita lihat bahwa open end item atau kuesioner terbuka itu adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang ditulis tidak disediakan jawaban pilihan. Sehingga responden bebas ya, terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pandangan atau pendapat dan pengetahuannya. Misalkan apa yang Bapak dan Ibu lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, titik-titik, maka jawabannya bervariasi. Itulah disebut dengan kuesioner terbuka atau open the item. Kemudian kalau kita cermati, kelebihannya apa? Kelebihan kuesioner terbuka. Kelebihannya ya kita bisa menyusun pertanyaan itu sangat mudah. Jadi lebih mudah kita menyusun pertanyaan kuesioner terbuka. Yang kedua, kelebihannya memberikan kebebasan kepada responden, orang yang kita tanyai, untuk menjawab dan mencurahkan isi hati dan pemikirannya. Nah, cuman kelemahannya ini sahabat sekalian, kalau kita buat kuesioner secara terbuka itu kelemahannya untuk peneliti sangat sulit mengolah dan mengelompokkan jawaban karena sangat bervariasi jawaban yang diberikan oleh responden. Kemudian pengolahan jawabannya memakan waktu yang lama dan hal lain peneliti harus membaca satu persatu. Capek ini, tetapi kalau untuk penelitian kualitatif, pendalaman itu lebih berkualitas ya. Jadi kita bisa mengetahui secara mendalam apa yang ada di isi hati dan pandangan responden. Ini kalau kepentingannya kita akan menggali informasi yang lebih dalam. Yang kedua adalah kuesioner tertutup atau closed end item. Adalah satu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawabannya. Sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Misalkan di era pandemi COVID-19 yang saudara kerjakan adalah untuk meningkatkan imunitas adalah misalkan pilihannya A, istirahat, B, mengkonsumsi herbal, C, dan seterusnya. Ataupun jawabannya kita sudah pilihkan ya, sudah tentukan. Itu kuesioner tertutup.
ini mudah membuat soalnya lebih sulit daripada yang terbuka. Kalau ini harus menyediakan alternatif jawaban setidaknya 4 atau 5. Nah, kalau kita lihat kuesioner yang tertutup atau close the item, itu kelebihannya untuk peneliti mudah mengolah jawaban yang masuk, kan sudah ada ABC, ya, sudah ada skornya. Untuk peneliti, waktu yang dimanfaatkan dalam pengelompokan jawaban menjadi singkat dipilah-pilahkan. Ini dengan menggunakan SPSS lebih mudah, langsung bisa mengurai yang memilih jawaban 1 siapa, 2 siapa, dan seterusnya. Hanya kemudian kelemahan kuesioner tertutup itu peneliti dalam menyusun pertanyaan perlu berhati-hati agar tidak ditafsirkan lain. Yang sulit itu kalau jawabannya itu mempunyai multitafsir, mempunyai jawaban ganda sehingga menjadi ambigu, membingungkan. Yang kedua, ya untuk responden kebebasan menjawabnya merasa dibatasi, tidak bisa berekspresi ya, kalau sudah ada jawaban yang disediakan. Itu kelemahan. Nah, kemudian kita termasuk alat untuk mengumpulkan data yang telah kita bahas kemarin adalah interview, wawancara ya. Wawancara itu digunakan sebagai teknik mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya tidak banyak. Jadi wawancara ini bisa digunakan sebagai teknik pengumpulan kalau kita selaku peneliti ingin melakukan studi pendahuluan. Kita ingin mengetahui dulu secara langsung dari orang yang akan kita jadikan sebagai subjek, sebagai objek penelitian untuk melihat, menemukan permasalahan. Permasalahan itu adalah gap ya, atau sesuatu yang terjadi yang semestinya terjadi A tapi kenyataannya terjadi B. Itulah yang kemudian menjadi gap antara kenyataan, antara yang seharusnya dan kenyataannya ini yang menjadi masalah. Ya, yang kita perdalam itu. Yang kita perdalam itu. Kita mencermati tentang protokol kesehatan. Orang pakai masker. Tapi kemudian kita menemukan orang yang tidak pakai masker di satu tempat. Dan itu berulang-ulang. Maka kemudian saat kita menginterview, kita akan melihat kira-kira apa alasan orang itu tidak menggunakan masker. Nah, boleh jadi dia tidak pakai masker karena punya penyakit sesak nafas. Justru kalau dipakai, malah ini akan menjadi permasalahan. Nah, kita baru tahu kalau sudah mengadakan interview. Sehingga tidak serta-merta kita menjustifikasi tanpa ada wawancara sebelumnya. Nah, kita kalau melihat bahwa Easterbergs di tahun 2002 itu mengemukakan beberapa macam wawancara. Ada yang structured interview, semi-structured interview, dan unstructured interview, wawancara terstruktur. Kita sudah menyiapkan guide lainnya atau alur pertanyaan yang akan kita tanyakan. Kalau semi-struktur, ya kita menyiapkan outline-nya, pertanyaannya, tetapi di lain sisi ada pertanyaan insidentil yang kita tanyakan, itu semi terstruktur. Nah, yang tidak berstruktur kita wawancara asal saja, tidak menggunakan rancangan, tidak menggunakan daftar pertanyaan, tapi insidentil. Itu untuk mencari kedekatan dengan objek penelitian. Sehingga tidak terasa kalau responden kita wawancarai ya untuk kepentingan penelitian. Maka di dalam Lincoln Guba dalam Sanapiah Faisal mengemukakan ada beberapa langkah dalam penggunaan wawancara. Ya, satu, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Itu harus pasti. Kita itu akan mewawancarai siapa. Harus jelas. Kemudian yang kedua, sebelum kita wawancara terus menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Kita mendesain ya pokok-pokok masalah, tidak usah didetailkan ya, tapi yang inti-inti saja.
Kemudian yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Ya, wawancara itu harus dibuka supaya responden tahu ini ngomong apa, kemana arahannya, itu harus dibuka. Mengawali, dan kalau sudah selesai, ya ucapkan terima kasih Pak atas masukannya dan seterusnya. Yang keempat itu mengkonfirmasi, ikhtiar hasil wawancara dan mengakhirinya. Jadi mengkonfirmasikan itu ikhtisar, kesimpulan. Nanti kita sampaikan kepada responden bahwa dari wawancara ini kami mendapatkan penjelasan dari Bapak 1, 2, 3, 4 dan baru kita akhiri. Terima kasih atas masukannya. Yang kelima, menuliskan ya hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Jadi Anda mempunyai kertas yang disebut dengan catatan lapangan, itu menuliskan hasil wawancara. Siapa yang diwawancarai, waktunya kapan, terus identitas yang kita wawancarai itu kita tuliskan hasil wawancaranya ke dalam catatan lapangan. Hingga yang keenam, kita mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Nah, terus kita identifikasi apa yang akan kita follow up, kita tidak lanjuti dari wawancara itu. Nah, yang ketiga adalah observasi, sahabat sekalian. Observasi itu mengamati, pengamatan kita di lapangan. Ya, apa itu observasi itu? Itu Nasution menyatakan bahwa observasi itu dasar semua ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan itu dasarnya dengan melihat, dengan ke lapangan, mencermati. Nah, maka para ilmuwan itu hanya dapat bekerja berdasarkan data. Data itu apa? Ya, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Jadi kita ke lapangan melihat, kita mendapatkan fakta yang aktual dan itulah bisa menjadi data. Itu dalam pandangan Nasution. Tapi nanti kita lihat dalam pandangan Mursal, beda lagi, bahwa dia menyatakan bahwa through observation, the researcher learn about the behavior and the meaning attached to those behavior. Mursal mengatakan, through observation, melalui observasi, the researcher, peneliti, learn, ya, belajar about behavior, tentang perilaku, and the meaning attached, dan makna dari apa those behavior, perilaku tersebut. Itu di dalam penjelasan Mursal ya. Jadi kita melihat tingkah laku. Dengan demikian kita akan mencermati, akan tahu persis responden kita dengan baik. Nah, kita lihat lagi, kalau kita lihat dalam pandangannya Sanaviyah Faisal, itu membedakan observasi itu menjadi observasi partisipasi atau participant observation, ada over observation and cover observation, observasi terang-terangan dan tersamar, dan ada observasi yang tidak berstruktur. Nah, kalau observasi berpartisipasi, participant observation, kita terlibat di dalamnya. Kalau observasi terang-terangan dan tersamar, kita kadang terlihat, yang kadang pula kita tersamar. Kemudian ada observasi yang tidak berstruktur. Ini yang kemudian kita mencoba seperti itu. Nah, kemudian dalam konsep yang lainnya, yang keempat adalah dokumen. Dokumen. Nah, dokumen ini adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Nah, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk gambar, atau karya monumental dari seseorang. Inilah yang kemudian kita bisa, nah dokumen itu bisa berbentuk gambar, misalnya foto, bisa gambar hidup, bisa sketsa, bisa film, bisa video, bisa CD, bisa DVD, bisa kaset. Nah, dokumen ini yang berbentuk karya, misalnya karya seni, karya lukis, atau patung atau naskah, tulisan dan prasasti, ini merupakan dokumen. Nah, dokumen itu kemudian bisa menjadi bagian alat riset kita. Nah, yang berikutnya adalah kegunaan dokumen. Kita mencermati bahwa dokumen itu digunakan dalam penelitian itu sebagai sumber data sekunder. Artinya kalau primer kita langsung bisa interview atau kuesioner, nah dokumen ini merupakan dokumen sekunder menjadi pelengkap dari yang primer. Nah, kalau kita lihat bahwa dokumen itu ada yang epistemic value, ada functional value. Nah, apa itu epistemic value? Yaitu suatu dokumen yang keberadaannya sangat berguna bagi pemenuhan
kebutuhan akan pengetahuan, sampai dengan functional value, yaitu satu dokumen yang keberadaannya sangat berguna karena memberi kontribusi pada penelitian. Nah, ada lagi nanti conditional value. Dokumennya sangat berguna apabila muncul beberapa kondisi sampai dengan social value. Pengaruhnya sangat berhubungan dengan masyarakat. Itulah sahabat sekalian, materi melengkapi tentang instrumen penelitian. Dengan instrumen ini kita akan mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Saya kira cukup untuk melengkapi kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan kefahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.